Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriatun Fahiko, kelas XTKJ 2, pelajaran sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang komponen-komponen komputer. Yang pertama adalah komponen input atau hardware. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat input sangat dibutuhkan untuk dapat menjalankan komputer PC atau laptop. Fungsinya seperti memberikan instruksi ke dalam komputer, memasukkan data berupa gambar, suara, video yang nantinya dapat dikelola hingga menghasilkan output yang diinginkan. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat keras. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data yang berupa huruf, angka, maupun simbol, serta memasukkan perintah-perintah lainnya seperti pintasan pada keyboard. Umumnya, port keyboard pada komputer ada dua macam, diantaranya PS2 dan USB. Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi, sekarang keyboard sudah ada yang memakai wireless atau tanpa menggunakan kabel. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan alat yang membantu dalam mengoperasikan sebuah komputer, memiliki peranan dalam menggerakkan kursor di layar monitor, membuat pengguna dapat memilih objek yang diinginkan. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor pada pointer pada komputer. 3. Mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk merekam suara serta untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti menelpon. 4. Joystick. Joystick adalah masukan komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Alat ini dapat mengirim sinyal arah besar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Joystick biasanya digunakan untuk mengatur masukan dalam sebuah game. 5. Scanner. Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer. Merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Scanner dapat menduplikat objek tersebut menggunakan sensor cahaya yang terdapat di dalamnya. 6. Webcam. Kamera web atau kamera Ramatrea. Webcam, singkatan dari web dan kamera, adalah sebutan bagi kamera waktu nyata, bermakna pada keadaan pada saat ini juga, yang gambarnya bisa dilihat melalui Waring Werawanua, program pengolah pesan cepat atau aplikasi pemanggilan video. Webcam berfungsi untuk mengambil gambar atau merekam video. 7. Touchpad. Touchpad adalah perangkat petunjuk berupa permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan atau posisi jari pengguna ke suatu posisi relatif pada layar komputer. Peranti ini umum ditemukan pada komputer laptop, PDA, serta beberapa pemutar media portabel. Touchpad berfungsi pada seperti mouse. Untuk menggerakkan touchpad, kita harus menstimulasikan gerakan jari untuk mengubah posisi kursor. 8. Trackball. Trackball adalah sebuah alat petunjuk yang menyerupai seperti bola dan memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan. Bola jejak menyelimusasikan pergerakan vertikal tetikus, sehingga pengguna tidak perlu menggerakkan tetikus berkali-kali untuk menaikkan atau menurunkan layar. 9. Barcode reader. Barcode reader adalah alat yang berbentuk gagang yang berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Barcode reader berfungsi untuk memindai sebuah barcode data. Graphic pad. Graphic pad adalah perangkat keras peranti masukan komputer yang memperbolehkan pemakaiannya untuk menggambar dengan tangan dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke komputer, layaknya menggambar di atas kertas menggunakan pensil. 11. Pen tablet. Sebuah perangkat keras hardware atau input device yang mengizinkan pemakaiannya untuk menggambar dengan tangan dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke komputer, layaknya menggambar di atas kertas. Yang kedua adalah alat proses. Alat proses berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Alat proses terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut. Penyimpanan. Yang pertama adalah HDD. HDD atau hard disk drive berfungsi untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar dan untuk menyimpan data dari operasi sistem. Kapasitas HDD berkisar antara 256 GB sampai 16 TB.
HDD ini ada yang media penyimpanannya baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua adalah SSD. SSD mempunyai kapasitas yang besar. Sama seperti HDD, SSD juga ada yang media penyimpanannya baik secara eksternal maupun internal. Besar serta dapat menyimpan data dalam berbagai format data. Flash disk biasanya berukuran kecil dan mudah dibawa kemana saja. Yang keempat adalah kartu SD. Kartu SD adalah sebuah alat penyimpanan data secara eksternal yang berukuran sangat kecil dan mudah dibawa kemana-mana dan berkapasitas yang berkisar antara 512 MB sampai 1 TB. Kartu SD biasanya digunakan di kamera, handphone, MP3, player, dan lain-lain. Seiring berkembangnya zaman, kartu SD selalu dikembangkan dan akan terus bertambah kapasitasnya. Yang ketiga adalah alat proses. Alat proses berfungsi untuk mengolah data dari hasil data yang dimasukkan. Contoh alat proses adalah yang pertama adalah motherboard. Motherboard atau papan induk berfungsi untuk pusat pengendali yang mengatur kerjasama komponen komputer dan mengatur daya listrik pada setiap komponen. Yang kedua adalah RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara. RAM tidak masuk dalam kategori alat penyimpanan karena sifatnya yang sementara. Yang ketiga adalah prosesor, berfungsi untuk mengolah data dan membaca instruksi dari memori supaya dapat mengendalikan kerja komputer dengan bekerja sama komponen komputer lainnya. Semakin besar kecepatan suatu proses, maka akan semakin cepat kinerja suatu komputer. Yang keempat adalah sound card, berfungsi untuk menghasilkan suara yang nantinya akan dikeluarkan dari alat output. Sound card ini dibagi 3, baik yang menempel langsung pada motherboard, pemasangan di slot ISA atau PCI, dan juga sound card eksternal dengan cara memasangkan port di USB. Yang terakhir adalah alat output. Alat output berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari hasil data masukan yang telah diproses. Contoh komponen alat output adalah 1. Monitor. Pengertian monitor adalah perangkat keras yang dipakai untuk menampilkan output data grafis yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai data grafis lainnya. Dalam perangkat komputer, monitor sering juga disebut dengan istilah layar komputer. Berfungsi untuk menghasilkan data atau informasi yang berisi tampilan baik teks, gambar, atau video yang telah diproses melalui VGA card. Yang kedua adalah speaker. Speaker komputer adalah perangkat output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara atau audio. Speaker kan keluaran suara yang diputar dalam komputer, baik dari musik player maupun suara video. Yang ketiga adalah proyektor. Proyektor adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa. Proyektor dapat mengacu pada beberapa hal berikut. Proyektor elektronik, proyektor LCD, berfungsi untuk menampilkan teks, gambar, atau video melalui sebuah bayangan. Proyektor biasanya digunakan untuk presentasi. Yang keempat adalah printer. Printer adalah perangkat keras komputer hardware yang berfungsi untuk mencetak dokumen yang ada dalam komputer. Dokumen tersebut bisa berupa teks biasa atau dengan gambar. Biasanya printer digunakan untuk mencetak dokumen penting perusahaan atau dokumen penting instansi sekolah, pemerintah, dan banyak lagi. Yang terakhir adalah plotter, berfungsi sama seperti printer, namun plotter dapat mencetak gambar berukuran besar. Plotter biasanya digunakan mencetak arsitektur dan mesin.